Oke teman-teman, pada bagian ini kita melanjutkan pembahasan kita yang tadi. Kalau tadi kita sudah membahas sampai bagaimana caranya kita menemukan persamaan dari pertumbuhan logistik, maka di bagian ini kita akan membahas tentang solusi dari pertumbuhan logistik. Nah, saya bahas sedikit lagi. Tadi kita punya solusi equilibrium, P itu sama dengan 0 dan P sama dengan N. Ini jika kita kaitkan dengan konteks real, maka jika pada suatu lingkungan populasi bernilai 0, maka sampai kapanpun populasi tersebut akan bernilai 0. Jadi ini ketika kita ubah sebagai P, T ini nanti ya 0. Untuk T berapapun ya 0. Kalau yang ini PT, ini sama dengan N, artinya dia ketika dia sudah naik sampai pada maksimal carrying capacity-nya, maka dia akan menuju carrying capacity itu terus, gitu ya. Nah, fungsi konstan PT sama dengan 0 dan PT sama dengan N tadi kita sebut sebagai equilibrium, itu sudah ya tadi. Nah, selanjutnya kita mau menentukan solusi umum dari persamaan logistik. Nanti sudah ketemu sudah ketemu dengan solusi umumnya, maka nanti kita cari solusi khususnya. Maka variabel P dan T itu perlu kita kelompokkan masing-masing dulu. Kan tadi model persamaannya kan dP per dt sama dengan K kali 1 min P per N. Gini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan bisa kita pisahkan ya. Yang P dengan dP, kemudian yang K dengan dt, sehingga nanti kita peroleh bentuk yang di sebelah sini. Begitu. Nah, kalau sudah kita pisahkan, ini kan dua ruas ini bisa kita integralkan masing-masing. Yang di sini, yang ruas sebelah kiri kita integralkan terhadap P, yang ruas sebelah kanan terhadap T. Sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini. Ya, sama ya, sudah saya tuliskan tadi. Nah, selanjutnya, kalau ini kan gampang ya teman-teman, nanti hasilnya sama dengan KT tambah C gitu aja. Tapi kalau yang di sebelah sini ini kan bentuk pecahan. Teman-teman dulu ketika belajar integral itu kita pernah belajar mencari pecahan parsialnya gitu ya. Nah, ini berarti kita sederhanakan dulu dengan cara 1 per 1 min P per Pn dikali dengan P, ini kita buat penyebutnya kita pisah nih. 1 min P per N sendiri, kemudian P sendiri tapi ditambah. Nah, kemudian yang di sini kan kita nggak tahu nih apa, jadi ini kita misalkan sebagai A, ini kita misalkan sebagai B. Sehingga kalau misalnya kita satukan lagi, yang ini kan tetap. Yang ini kalau kita satukan penyebutnya kita kalikan. Kemudian nanti kalau sudah kita kalikan, untuk yang bagian A ini tinggal 1 ditambah P per N kali P itu kita bagi dengan 1 min P per N. Hasilnya P, P-nya itu kita kalikan dengan A, makanya kita peroleh AP. Begitu juga dengan yang B, ditambah faktornya ini, penyebutnya ini dibagi dengan penyebutnya P, yaitu P. P dibagi P kan habis ya, tinggal 1 min P per N, ini kita kali dengan B. Nah, dari sini kita dapat 1 itu sama dengan AP tambah B 1 min P per N. Ya, pembilang sama dengan pembilang, penyebut sama dengan penyebutnya. Tapi karena penyebutnya ini udah sama persis, kan kita tidak mau mencari nilai penyebutnya ya. Yang mau kita cari nilai A dan nilai B-nya itu berapa. Begitu. Maka untuk mencari nilai penyebutnya tadi kita masukkan solusi equilibriumnya. Jadi solusi equilibriumnya tidak kita tinggalkan gitu. Kenapa kok pakai solusi equilibrium, Bu? Nggak bisa pakai P atau N atau P, nilai P yang lain harus 0 atau N? Bisa saja teman-teman. Cuma nanti mungkin hasilnya tidak akan secantik ketika kamu mendapatkan menggunakan
yang ekuilibrium. Karena kalau solusi ekuilibrium nanti pasti ada salah satu yang nol. Jadi kita lebih gampang mencarinya. Contohnya untuk P sama dengan 0 kita peroleh 1 itu sama dengan A dikali dengan P. P-nya tadi 0 ditambah B dikali dengan 1 min P-nya 0 per N. Berarti di sini 0. Jadi di sini tinggal B dikali 1. Sedangkan A kali 0 kan ya 0 ya. Nah, itu enaknya teman-teman kalau kita mencari menggunakan solusi ekuilibrium, langsung ketemu nilainya. Nah, sekarang kalau kita pakai yang N bagaimana? Ini kan N bukan 0. Yuk kita coba lihat. 1 itu sama dengan A kali N ditambah B kali 1 min N per N. Nanti ini 1 min 1 gitu ya, sama dengan 0. B kali 0 ya 0. Sehingga nanti sisanya 1 sama dengan A kali N. Atau A sama dengan 1 per N. Gampang ya? Oleh sebab itu, saya nanti biasanya akan lebih menyarankan menggunakan solusi ekuilibriumnya. Karena ini pasti faktor pembuat 0 salah satu faktornya, gitu ya. Nah, kalau mau pakai yang lain nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau pakai P sama dengan 1, terus P sama dengan 2, ya nggak masalah, terserah kalian. Hanya nanti kalian perlu penyederhanaan lagi. Nanti pasti bentuknya masih dalam 1 sama dengan A kali sekian ditambah B kali sekian, gitu ya. Nah, dengan mensubstitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan tadi, maka kita peroleh, ingat-ingat tadi nilainya A itu sama dengan 1 per N, B itu sama dengan apa ya tadi? Malah saya yang lupa ya. B sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan, kita peroleh kan tadi ini sama dengan ini ya. Kemudian kalau B gampang tinggal masukkan saja B sama dengan 1. Kemudian sini ya, 1. Kemudian A-nya 1 per N. 1 per N, di sini N-nya. Nah, ini kita langsung masukkan saja ke dalam sini supaya nanti tidak ribet ya, tidak ribet lagi. Jadi tinggal 1 per N dikali 1 kan N. Dikurangi dengan P per N dikali N, yaitu P. 1 per N dikurangi P ditambah 1 per P. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan. Maka ini integral dari 1 per 1 min P NP dP ini bisa kita nyatakan dalam bentuk integral 1 per dipecah ya, maksudnya N min P tambah 1 per P dP begini. Baru dari sini kan ada aturan integralnya ya. Nah, ini nanti jadinya integral dari 1 per N min P dP ditambah integral 1 per P dP. Nah, yang ini dulu. Ini karena ini 1 per ya, ini jadinya ln mutlak N cox N min P. Tapi ingat, karena P-nya di sini negatif, maka di sini juga harus negatif. Supaya ketika kamu turunkan nanti hasilnya jadi 1 min N 1 per N min P. Begitu ya. Kalau di sini positif ya nggak usah. Gitu. Ditambah dengan, kalau yang ini sederhana ya, ln dari P. Jangan lupa ini ditambah C karena integral tak tentu. Nah, kemudian tadi kan K kalau kita integralkan terhadap T, suatu konstan kita integralkan terhadap suatu
variabel, maka tinggal kita tambahkan saja dengan variabelnya, kita kalikan dengan variabelnya, yaitu KT. Nah, C-nya, C yang di sini, C yang di ruas kanan, dan C yang di ruas kiri, saya gabung semuanya di ruas kanan, jadi plus C-nya di sini, gitu. Nah, ini bisa kita balik, yang positif di depan, yang negatif di belakang, supaya enak dilihat. Nah, kemudian, jangan lupa, kalau pengurangan, artinya ini len dari pengurangan, len itu sifatnya mirip sekali dengan logaritma. Len dari pengurangan itu nanti adalah pembagian, gitu ya. Bentuk ininya, bentuk faktornya itu nanti adalah pembagian. Jadi, karena P dikurangi, len P dikurangi len N min P, maka jadinya len P per N min P, sama dengan KT tambah C. Nah, ini kita mau menghilangkan lennya, sama seperti yang kemarin, kita ambil faktor E. E pangkat len jadinya P per N min P, gitu ya, jadi lennya hilang. Kemudian, sebagai gantinya, sebelum kita masuk ke sini, ini jadinya E pangkat KT tambah C, gini ya. Sehingga nanti ini jadinya E pangkat C kali E pangkat KT. Nah, E pangkat C ini kan konstanta, boleh kita jadikan misalnya konstanta A. Jadi A kali E pangkat KT. Nah, ini asalnya. Ini ya. Selanjutnya, dari sini carikan solusinya P ya. Bukan dalam bentuk P per N min P ya. Sehingga nanti ini tinggal kita kalikan kedua ruas dengan N min P. Ini dikali N min P. Karena yang sebelah sini sudah dikali N min P, maka di sini jadi A E pangkat KT dikali N min P juga. Gini. Nah, kalau yang ini kan habis ya di sini ya. Jadi di sini kita peroleh P sama dengan A N E pangkat KT. Ini yang pertama. Dikurangi dengan A E A P E pangkat KT. Gini ya. Nah, yang P kita gabungkan dengan yang P gitu. Sehingga nanti kita peroleh, ini saya naik lagi ke atas ya. Nggak apa-apa ya bolak-balik seperti ini. Nah, ini jadi P tambah A P E pangkat KT sama dengan A N E pangkat KT. Gini. Sehingga nanti P-nya ini kan bisa kita keluarkan. P1 tambah A E pangkat KT sama dengan A N E pangkat KT. Maka nanti dari situ kita peroleh yang ini, solusi ini. Ini yang kita sebut sebagai solusi umumnya. Gitu ya. Nah, untuk mencari solusi khusus, kita masih perlu data tambahan berupa nilai awalnya apa. Ini nanti kita akan lihat pada soal. Begitu ya. Saya rasa untuk hari ini demikian dulu penjelasannya saya. Silakan dipelajari lagi. Semoga pemahaman saya ini bisa membantu kalian dalam melengkapi pemahaman yang sudah kalian peroleh dari slide PPT-nya. Begitu ya. Terima kasih. Selamat belajar.